Hai, saya Ilham. Jadi kali ini kita akan membahas dari salah satu pertanyaan atau requestan dari teman-teman nih di thread kami, yaitu mengenai saham bumi. Mungkin bagi kalian yang penasaran, thread kami itu yang mana sih? Kalian bisa lihat aja ya. Kalau untuk thread kami itu alamatnya di ini dia, ngomongin saham one on one atau 101 ya. Terus kan kami nanya, bahas sama apa lagi ya? Terus ada dari Kak Fikri, Zikrian, ini bilang Bumi Kak. Ini ada juga sih Alvin Aji, Humi. Tadi saya lihat untuk saham Bumi sih, ya intinya bangunin aja dulu dah sahamnya kalau misalnya mau dibahas ya. Oke, kita akan membahas dari saham Buminya ya. Sebentar, kita share screen dulu mengenai berita terbaru mengenai saham Bumi dari Emiten News. 28 Maret ya 2025 ini laba bersih Bumi Resources atau Bumi itu loncat. Kita baca terlebih dahulu. Ini secara makronya atau fundamentalnya ya. Mungkin di sini saya juga tidak terlalu into kepada fundamental karena saya pribadi merupakan memiliki background technical analis profesional ya atau profesional technical analis ya sama aja balik-balik. Jadi kita akan membahas lebih banyak mengenai teknikal analisnya, terus posisinya bagaimana saham bumi dan kira-kira ada action plan atau trading plan nggak untuk saham bumi ke depannya. Untuk bumi sendiri mengungkapkan ya kinerja keuangan perseroan sepanjang 2024 yang mengonsolidasikan PT Kaltim Prima Coal atau KPC dan PT Arutmin Indonesia berhasil mencetak lonjakan laba bersih. Ini mencapai 170,9 juta pada 2024 atau meningkat tajam sebesar 45,5% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 117,4 juta US dollar. Untuk laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan melesat sebesar 517,8% menjadi 67,5 juta US dollar dari sebelumnya 10,9 juta US dollar. Nah, adapun laba sebelum pajak Bumi Resources juga naik ya, resource lah juga naik sebesar 13,9% menjadi 289,7 juta US dollar. Namun di sisi lain ada laba usaha yang turun sebesar 6,6% menjadi 337,8 juta US dollar dari 361,8 juta. Laba bruto pun ikut turun sebesar 0,7% nih, teman-teman semua. Oke, kita kemudian akan bahas sedikit mengenai saham bumi secara rasionya sedikit lah sedikit menggunakan aplikasi RHB Transmart ID ya. Ini yang aplikasi saya gunakan. Misalnya saya pengen lihat apa namanya rasio-rasio keuangan dari salah satu emiten. Bentar, login dulu ya. Ini sambil teman-teman yang mau request kira-kira saham apa lagi yang mau dibahas, langsung dikabarin saja. Nah, sebenarnya kalian juga bisa melihat untuk rasio-rasio keuangan ini di aplikasi sekuritas yang kalian gunakan ya. Bisa apapun itu ya untuk melihat perkembangannya berdasarkan periode sebelumnya atau berdasarkan pertumbuhan 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Tapi ya balik lagi, kita tidak terlalu banyak ngomongin rasio, hanya sedikit-sedikit aja ya, spill sedikit. Untuk aplikasinya mungkin kalian sudah lihat ya, seperti ini kurang lebih. Terus kita masuk ke World News Financial Report. Ini bisa diisi aja yang tahun terakhir ya. Eh, Saham bumi. Cuman ngelihat beberapa indikator sih kalau saya pribadi. Pertama apps, kemudian pair, ya. Untuk apps sendiri dari 12, 8, 7 ini sebenarnya secara berita ya, secara berita udah diumumkan bahwa ada lonjakan dari keuntungan bumi, namun
Di sini EPSA masih mengalami penurunan. Ya mungkin kita lihat saja ya update terbarunya seperti apa. Dan per ini saham Umi berada di area 14, memang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya ya untuk saham Bumi. Kemudian paling itu aja sih kalau sedikit rasio keuangan untuk saham Bumi. Kita lanjut ke technical analisisnya. Untuk saham Bumi ini ada beberapa strategi sih yang bisa dilakukan. Ini pakai time frame daily, cuman kita zoom out dulu ya, teman-teman, ke belakang untuk saham Bumi kemarin atau minggu terakhir ya ditutup sebesar 3,3% ya seminggu terakhir di level 93. Walaupun ya beberapa minggu ke belakang kurang lebih mungkin November 11 ya 2024 itu sempat mencapai hanya di 176. Nah, kalau kita lihat sekarang secara weekly sebenarnya saham Bumi berada di area supportnya dan ini bisa kalian manfaatkan lah ya untuk tektokan lebih ke arah trading ya untuk saham Bumi ini untuk chart weekly-nya. Kalau kita breakdown lagi ke time frame daily, ini sepertinya kalau untuk RSI ya indikator RSI bagi kalian yang penganut indikator RSI ini sudah ada golden cross ke atas ya atau bullish crop untuk bumi saham bumi ini mengindikasikan ada kenaikan ke atas potensi kenaikan ke atas. Terus ini juga sudah break ya di hari Rabu tanggal 26 Maret bulan lalu udah break out di MA10 moving average 10 kemudian ini berada di area MA20-nya lagi menguji ya kita lihat nanti pas market buka seperti apa. Cuman ya kalau misalnya secara trading plan-nya seperti apa, selama saham bumi ini menurut saya berada di atas 88 ya masih ada potensi kenaikan ke atas. Cuman kalau misalnya kita kita gambarkan ya, kita gambarkan jangka pendeknya mungkin kalian bisa setup untuk target profit pertamanya di area 99 dan target profit keduanya kurang lebih di area 108. Untuk stop loss-nya kurang lebih di area 86. Namun misalnya di breakdown lebih dalam lagi, penasaran kira-kira bisa nggak ya dapat harga bumi itu di harga yang rendah? Kita cek dulu time frame 1 jamnya. Ini coba ya menggunakan Fibonacci retracement. Hmm, dari sini. Ya, sebenarnya bisa dimanfaatkan di level ya 92 lah. 92. Bisa di area 92 kalau misalnya kalian mau beli saham bumi untuk sebagai tektokan atau trading jangka pendek ya. Tektokan maksudnya apa sih? Ketika sudah membeli saham bumi, terus ada profit, secukupnya ya jual. Karena kita sama-sama melihat, kalau pengen melihat ya, untuk IHSG sendiri secara jangka menengah ke panjang masih ada dalam cenderung bearish ya. Jadi perlu diperhatikan bagi kalian yang sudah profit pada saham-saham yang dimiliki bisa direalisasikan terlebih dahulu. Cuman untuk kalian yang memiliki tujuan finansial jangka panjang, ya mau di hold juga nggak apa-apa. Kita balik lagi ya untuk saham bumi. Ya kurang lebih seperti itu untuk trading plan-nya. Nah, buat kalian yang penasaran, pengen dapetin info terkait mengenai pasar modal dan sebagainya macamnya, bisa cek aja di deskripsi bawah ya, atau bisa follow juga di Instagram kami di ngomongin saham one on one atau 101. Terus media sosial lainnya seperti Thread atau Twitter, kami juga cukup aktif di sana. Dan kami juga ada telegramnya di t.me/satu lot dulu ya. Dan kenapa sih namanya satu lot dulu? Karena kami ingin mulai apa ya melaksanakan journey kami ya beli saham mulai dari satu lot dulu. Apakah boleh lebih dari satu lot ya boleh juga, nggak ada
nggak ada paksaan ya. Apakah misalnya udah beli satu lot, apakah boleh nambah lagi? Ya boleh. Apakah sahamnya habis beli satu lot boleh dijual? Ya boleh juga gitu. Tapi dimulainya dari satu lot. Itu aja sih paling kurang lebihnya gitu aja. Saya Ilham, sampai ketemu di episode berikutnya.